Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula part 10B yang akan membahas tentang kehampaan pada kondensor. Telah dijelaskan pada part 10A bahwa air pendingin setelah berfungsi mengembunkan uap, selanjutnya air pendingin tersebut bersama dengan air dari uap yang diembunkan mengalir keluar dari kondensor secara gravitasi. Dan oleh karena kondensor diletakkan pada ketinggian tertentu, maka pipa buangan air tersebut diperpanjang sampai tercelup pada bak terbuka yang ada di bawah kondensor. Jadi, seolah-olah pada pipa buangan tersebut memiliki kolom air setara dengan tekanan 1 atmosfer. Meskipun kehampaan pada kondensor tidaklah mutlak, kira-kira 10% sampai dengan 15% di bawah tekanan vakum yang sempurna. Dan untuk mengetahui letak kondensor ditempatkan, berikut perhitungannya. Telah kita ketahui bahwa tekanan vakum sempurna sebesar 1 atmosfer vakum atau setara dengan 76 cm3 atau raksa. Adapun besarnya perbandingan berat jenis raksa atau merkuri atau Hg dengan berat jenis air sama dengan 13,6. Maka kondensor diletakkan pada ketinggian sama dengan 76 kali 13,6 sama dengan 1033,6 cm air atau sama dengan 10,336 meter. Tekanan dalam kondensor. Apabila diasumsikan tekanan yang ada dalam kondensor sebesar P mutlak sempurna, maka nilai tekanan P merupakan tekanan seluruh komponen yang ada dalam bejana kondensor. Sehingga nilai P merupakan penjumlahan dari tekanan parsial uap dan tekanan parsial udara beserta gas yang tidak bisa mengembun yang dinyatakan dengan persamaan P sama dengan PV plus PA, di mana PV adalah tekanan parsial uap yang ada pada kondensor, PA adalah tekanan parsial udara beserta gas yang tidak bisa mengembun yang ada pada kondensor. Dan perlu diketahui bahwa nilai PA sangat rendah saat campuran udara dan uap masuk ke dalam kondensor. Berikut mekanisme perubahan tekanan dalam kondensor. Misalkan, campuran uap dan udara dalam bejana memiliki tekanan absolut sebesar P sama dengan 100 mm. Dan campuran ini mengandung udara dengan kadar 1%. Maka dapat diperkirakan pada setiap 1000 volume campuran uap dan udara akan terdiri dari 990 bagian volume uap pada 100 mm dan 10 bagian volume udara pada 100 mm atau jumlahnya 1000 bagian volume campuran pada 100 mm. Dapat pula dinyatakan sebagai 1000 volume uap pada 99 mm dan 1000 volume udara pada 1 mm atau sejumlah 1000 volume campuran pada 100 mm. Namun dalam bejana kondensor tersebut, uap airnya mengembun sehingga tekanannya akan berkurang. Maka tekanan parsial udara relatif akan meningkat. Perhatikan gambar sketsa. Semakin berkurangnya tekanan parsial uap air, maka akan menaikkan tekanan pada parsial udara. Kebutuhan air pendingin atau air injeksi, yaitu air yang dibutuhkan kondensor untuk melaksanakan proses kondensasi atau pengembunan. Dengan mengembunnya uap air menjadi air embun, maka tekanan yang dimiliki uap air menjadi hilang dan akan menghasilkan tekanan hampa atau tekanan vakum pada kondensor tersebut. Apabila proses kondensasi pada bejana kondensor
berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan tekanan vakum yang baik, dan kondisi seperti ini merupakan salah satu penyebab kinerja proses pengolahan gula secara keseluruhan akan tercapai dengan baik. Jumlah kebutuhan air pendingin akan bergantung pada suhu dan jumlah uap air yang masuk ke bejana kondensor. Berikut perhitungan kebutuhan air pendingin. Diketahui uap nira evaporator badan akhir masuk ke kondensor, maka panas yang dilepas saat uap tersebut mengembun dinyatakan dengan rumus lambda sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi T, di mana TU suhu uap nira masuk kondensor dan T adalah suhu dari air jatuhan yang keluar kondensor. Panas yang dilepas uap nira saat terjadi pengembunan akan menaikkan suhu air pendingin dari TA menjadi T, atau dapat dinyatakan panas yang dilepas uap saat mengembun sama dengan panas yang diterima air pendingin, sedangkan besarnya panas yang diterima air pendingin sama dengan W kali Cp air kali pengurangan T dikurangi TA, di mana W adalah jumlah air pendingin yang dibutuhkan, Cp adalah kapasitas panas spesifik dari air, dan TA adalah suhu dari air pendingin masuk kondensor. Maka dapat ditulis persamaan kesetimbangan panas, yaitu panas yang dilepas uap nira sama dengan panas yang diterima air pendingin yang dinyatakan dengan rumus 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi T sama dengan W kali Cp air kali hasil pengurangan T dikurangi TA, sama dengan W kali 1 kali hasil pengurangan T dikurangi TA. Maka penyelesaian persamaan tersebut didapat jumlah air pendingin, yaitu W sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi T dibagi hasil pengurangan T dikurangi TA. Operasional penguapan dinyatakan efisien apabila suhu air jatuhan, yaitu T, sama dengan suhu uap badan akhir, yaitu TU, dan dengan memasukkan T sama dengan TU pada persamaan di atas, maka didapat persamaan jumlah air yang pendingin sama dengan W sama dengan 607 dikurangi 0,7 kali T dibagi hasil pengurangan T dikurangi TA. Berdasarkan pengalaman, suhu uap nira badan akhir rata-rata berkisar 55 derajat Celcius, sehingga rumus jumlah air pendingin yang dibutuhkan sama dengan W sama dengan 568,5 dibagi hasil pengurangan T dikurangi TA. Dengan asumsi kondisi suhu air jatuhan sama dengan suhu uap nira badan akhir, yaitu sebesar 55 derajat Celcius, dan air pendingin yang digunakan adalah air sungai, di mana kita ketahui suhu dari air sungai berkisar antara 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius, maka jumlah air pendingin yang dibutuhkan ditunjukkan pada tabel. Dari perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan. Pertama, pada saat suhu air jatuhan atau T naik, maka jumlah air pendingin yang dibutuhkan akan meningkat. Kedua, apabila suhu air pendingin masuk atau TA turun, maka jumlah air pendingin yang dibutuhkan juga akan menurun. Hal ini mengkonfirmasikan bahwa apabila di dalam praktek di lapangan
terdapat guncangan vakum pada operasional stasiun penguapan atau stasiun kristalisasi, untuk mudahnya periksa terlebih dahulu suhu dari air jatuhan dan suhu dari air pendingin yang dimasukkan dalam kondensor. Apabila keduanya dalam kondisi normal, maka ada penyebab lain yang menyebabkan guncangnya vakum. Mungkin saja terdapat kebocoran pada peralatan. Kebocoran udara. Seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa di dalam bejana kondensor, tekanan yang terjadi merupakan penjumlahan antara tekanan parsial udara dan tekanan parsial uap nira. Sedangkan uap nira pada kondensor tersebut mengembun, sehingga tekanan parsial udara menjadi dominan. Oleh karena itu, keberadaan pompa udara atau pompa vakum bertugas untuk mengeluarkan udara dari bejana kondensor. Perlu diketahui bahwa udara pada bejana kondensor berasal dari, pertama, udara yang terbawa dalam stim pemanas. Stim membawa udara atau gas yang semula terlarut dalam air, sehingga saat air berubah menjadi stim, maka udara atau gas yang ada ikut bersama dengan stim tersebut. Tentunya hal ini sangat terkait dengan proses pembuatan stim pada stasiun ketelan. Apabila pada stasiun ketelan ini telah digunakan peralatan deaerator pada feedwaternya, kemungkinan adanya udara atau gas yang tidak bisa mengembun akan sangat sedikit sekali. Kedua, gas yang tidak terembunkan atau non-condensable gas berasal dari komponen-komponen yang terkandung dalam nira. Namun, keberadaan gas ini relatif tinggal sedikit, karena pada saat nira masuk bejana pengendapan pada proses pemurnian, gas-gas ini sebagian besar telah keluar saat pada pengembangan di flash tank. Ketiga, udara masuk bersama dengan air pendingin. Komponen udara pada air pendingin bervariasi jumlahnya tergantung dari air yang digunakan pada pendinginan kondensor. Sebagai gambaran, apabila menggunakan air sungai yang tenang atau air kolam, kira-kira mengandung 20 sampai dengan 30 ppm. Apabila menggunakan air dari peralatan cooling tower, kira-kira mengandung 30 sampai dengan 40 ppm. Keempat, udara masuk karena adanya kebocoran pada peralatan yang berada pada sistem vakum tersebut. Bisa berasal dari pan penguapan, bisa berasal dari pan masak, dan kondensornya sendiri. Adanya kebocoran ini sukar diperkirakan karena tergantung dari perawatan atau maintenance dari peralatannya. Sebagai gambaran, perkiraan untuk multiple effect evaporator, kebocoran ini bisa mencapai 2000 sampai dengan 4000 ppm atau part per million. Sedangkan untuk sejumlah pan masak bisa mencapai 4000 sampai dengan 8000 ppm. Menghitung kebocoran udara. Pan penguapan maupun pan masak harus diupayakan benar-benar bebas dari kebocoran-kebocoran. Meskipun hal ini tidak dapat dihindari sepenuhnya, karena kebocoran udara pada pan-pan ini bisa terjadi lewat sambungan atau las-lasan atau karena sebab yang lain. Dampak adanya kebocoran akan menyebabkan kondisi vakum pada kedua stasiun ini tidak stabil, sehingga dapat menurunnya kapasitas penguapan dan menaikkan beban pompa vakum. Oleh karena itu, setelah selesai overhaul dan akan melaksanakan proses giling, pabrik-pabrik gula biasanya melakukan kegiatan percobaan giling atau proofstorm
atau steam test yang berguna untuk memastikan pan-pan penguapan maupun pan-pan masak relatif tidak terjadi kebocoran dan siap untuk dioperasikan. Untuk mengetahui kebocoran udara pada pan-pan penguapan atau pan-pan masak, maka pada saat melaksanakan percobaan giling atau proofstorm dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, hitung volume pan termasuk pipa-pipa penghubung dari pan penguapan atau pan masak yang akan dites kebocorannya. Kedua, semua valve atau katup atau oscillator ditutup kecuali valve yang berhubung dengan pompa vakum. Ketiga, hidupkan pompa vakum untuk menaikkan kehampaan pada pan penguapan tersebut sampai didapat kondisi vakum tertentu dan selanjutnya pompa vakum dimatikan serta valve penghubung antara pan dengan pompa vakum ditutup. Keempat, selanjutnya amati dan catat penurunan vakum yang terjadi sampai pada jangka waktu tertentu. Kelima, dengan mengetahui volume pan dari langkah pertama dan penurunan vakum yang terjadi pada langkah keempat, maka dapat dihitung kecepatan kebocoran udara tiap menit atau tiap jam pada pan tersebut. Contoh menghitung kecepatan kebocoran udara. Pada saat percobaan giling atau proofstorm dilaksanakan tes kebocoran pada salah satu pan penguapan. Dan dari perhitungan sebelumnya telah diketahui volume pan penguapan termasuk pipa penghubung sama dengan 550 hektoliter. Dan pada tes kehampaan tercatat kondisi awal dari pan bertekanan 60 cm Hg vakum dengan suhu 25 derajat Celcius. Setelah kurun waktu 25 menit, terjadi penurunan tekanan menjadi 50 cm Hg vakum pada suhu 27 derajat Celcius. Untuk mengetahui besarnya kecepatan kebocoran udara pada kasus ini, berikut perhitungannya. Diketahui volume pan sama dengan 550 hektoliter atau 55.000 liter. Tekanan awal sama dengan 60 cm Hg vakum atau pada tekanan absolut PA1 sama dengan 0,204 kg per cm persegi. Untuk menghitung tekanan absolut, lihat kembali part 9D dan perhitungan tekanan absolut pada kondisi awal seperti yang diberikan pada kotak yang ada di samping. Sedangkan perhitungan tekanan absolut untuk kondisi akhir dihitung dengan cara yang sama seperti perhitungan tekanan absolut awal, di mana pada tekanan akhir sama dengan 50 cm Hg vakum atau pada tekanan absolut sama dengan PA2 sama dengan 0,353 kg per cm persegi. Perhitungan asumsikan udara adalah sebagai gas ideal, sehingga mengikuti rumus gas ideal yaitu P kali V sama dengan N mol kali konstante R kali T. Maka volume jenis udara atau Vj sama dengan konstante R dibagi Bm kalikan T dibagi tekanan absolut PA. Vj1 sama dengan 2,877 kali 273 ditambah 25 dibagi 0,204 sama dengan 4.202,7 liter per gram. Vj2 sama dengan 2,877 kali 273 tambah 27 dibagi 0,354 sama dengan 2.445 liter per kilogram. Sebagai catatan, untuk menghitung besarnya volume jenis
VJ, khususnya besaran konstante R dibagi BM dari udara, diberikan perhitungan pada kotak yang ada di samping dan didapat angka R dibagi dengan BM udara sama dengan 2,877 liter per kilogram. Adapun berat udara dalam pan pada kondisi awal yaitu M1 sama dengan volume pan, jadi V pan dibagi dengan VJ1 sama dengan 55.000 dibagi 4.202,7 sama dengan 13,04 kg. Sedangkan pada kondisi akhir berat M2 sama dengan V pan dibagi dengan VJ2 sama dengan 5.000 dibagi 2.445 sama dengan 22,49 kilo. Adapun selisih dari berat udara yaitu M2 dikurangi M1 sama dengan 22,49 dikurangi 13,09 sama dengan 9,4 kilo. Kecepatan kebocoran udara pada pan pada kasus di atas maka dapat dihitung yaitu 9,4 dibagi 25 dikalikan 60 sama dengan 22,56 kg per jam. Sekian sudah dibahas tentang kehampaan kondensor secara singkat. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan tentang kondensor barometrik. Terima kasih.